Salam saudara yang dikasihi oleh Yahweh, kita bersyukur di minggu ketiga ini masih diberikan kuat dan sehat oleh Bapa di surga. Kita mau dengarkan firman Yahweh, namun sebelum kita berdoa terlebih dahulu. Bapa dalam surga yang kami sembah dalam nama Yeshua HaMashiach, hati kami penuh rasa syukur kepadamu atas anugerah-Mu, pertolongan-Mu, kebajikan-Mu dalam hidup kami Bapa, sehingga kami ada sampai saat ini. Kami mau dengarkan firman-Mu, Roh Kudus urapi kami agar kami dikuatkan, diteguhkan di dalam firman-Mu. Kami sambut firman-Mu dalam nama Yeshua HaMashiach kami berdoa, haleluya, amin. Pada kesempatan ini, sebuah firman terambil dari Wahyu 19 ayat 1-9 yang berbunyi demikian, nyanyian kemenangan di surga. Dan setelah hal-hal ini, aku mendengar suara yang nyaring dari kerumunan orang banyak di dalam surga yang mengatakan, haleluya, keselamatan dan kemuliaan dan hormat dan kuasa ada pada Yahweh Elohim kita, sebab benar dan adil dan penghakimannya, karena Dia telah mengadili pelacur besar itu yang terus-menerus merusak bumi dengan percabulannya, dan Dia telah menuntut balas darah para hambanya dari tangannya. Dan mereka berkata kepada kedua kalinya, haleluya, dan asapnya membumbung sampai selama-lamanya. Dan ke-24 tua-tua dan keempat makhluk hidup itu bersungkur dan mereka menyembah kepada Elohim yang duduk di atas tahta seraya berkata, amin, haleluya. Dan keluarlah suatu suara dari tahta itu sambil berkata, pujilah Elohim kita, kamu semua para hambanya, dan kamu yang takut akan Dia, dan kamu yang kecil dan kamu yang besar. Dan aku mendengar seperti suara kerumunan orang banyak, dan seperti desau air bah, dan seperti bunyi guntur yang keras yang mengatakan, haleluya, sebab Yahweh Elohim penguasa semesta memerintah. Marilah kita bersukaria, dan marilah kita bersukaria, dan marilah kita memberikan kemuliaan kepadanya, sebab pesta perkawinan anak domba telah tiba, dan mempelai wanitanya telah mempersiapkan dirinya, dan kepadanya dikaruniakan agar memakaikan kain lenan yang halus, bersih, dan bercahaya. Karena kain lenan yang halus adalah perbuatan-perbuatan yang benar dari orang-orang kudus. Dan Dia berkata kepadaku, tuliskanlah, berbahagialah dia yang dipanggil ke dalam perjamuan pesta perkawinan anak domba. Saudara yang dikasihi oleh Yahweh, di akhir zaman ini semakin dekat kedatangan daripada Bapa kita Yeshua HaMashiach yang akan membawa anak-anaknya masuk dalam kerajaan surga. Maka untuk itu kita hari Kamis kemarin memperingati bahwa Yeshua HaMashiach naik ke surga untuk menyediakan tempat bagi anak-anaknya yang khusus berserah kepada Dia. Dan pada kesempatan ini saya masih menyinggung tentang kenaikan daripada Yeshua HaMashiach. Tadi dikatakan, ya haleluya, keselamatan dan kemuliaan dan hormat kuasa ada pada Yahweh Elohim, karena ada nyanyian bersorak-sorai di surga. Hari ini saya berikan temanya, sudah siapkah engkau masuk surga? Sekali lagi, sudah siapkah engkau masuk surga? Masuk surga itu bukan seperti kalau kita masuk mall, atau masuk kantor, atau masuk perusahaan. Ya, masuk perusahaan saja ada izinnya. Masuk sekolah, masuk kampus saja ada aturannya. Apalagi masuk surga ada aturannya. Nah,
Saya perlu jelaskan seperti apakah surga itu. Yang perlu kita tahu, kita harus hafal betul seperti apa surga itu supaya kita ada persiapan untuk bisa masuk ke dalam kerajaan surga. Yang pertama-tama, surga itu adalah tempat tinggal daripada Yahweh itu sendiri. Jadi tempat tinggal Yahweh itu di surga. Dia datang dari surga ke bumi dalam Yeshua HaMasyiah setelah mengadakan penebusan dosa manusia. Dia kembali ke surga karena tadi berasal dari surga. Di dalam Mazmur 11 ayat 4 yang berbunyi demikian, Yahweh di dalam baitnya yang kudus, Yahweh tahtanya di surga, matanya melihat, sorot matanya akan menguji anak-anak manusia. Ditegaskan di sini bahwa Yahweh di dalam baitnya yang kudus, Yahweh tahtanya di surga. Jadi tempat tinggal Yahweh itu adalah surga. Supaya kita paham seperti apa surga itu, berarti surga itu tempat tinggal Yahweh. Yang kedua, surga itu adalah tempat yang maha kudus. Di dalam Yesaya 57 ayat 15, sebab beginilah yang maha tinggi, yang mendiami kekekalan, dan yang namanya adalah kudus berfirman, Aku bersemayam dalam ketinggian dan di tempat yang kudus, bahkan dengan orang-orang yang rendah hati, dan untuk memulihkan hati orang-orang yang rendah hati. Ditegaskan di sini bahwa Yahweh yang maha tinggi tadi mendiami kekekalan dan yang namanya adalah kudus. Jadi surga itu adalah tempat maha kudus. Maka kalau ingin masuk surga harus hidupnya kudus. Yang membuat hidup kita kudus bukan kita, bukan amal dan perbuatan baik kita, tetapi Yeshua HaMasyiah yang sudah mati di atas kayu salib. Lewat tubuh dan darahnya lah hidup manusia bisa dikuduskan. Jika engkau ingin hidup kudus, terima Yeshua HaMasyiah di dalam dirimu, minta ampun, bertobat, maka engkau pasti dikuduskan. Berikutnya, seperti apakah surga itu? Surga itu tempat untuk memuji menyembah Yahweh selamanya. Di dalam Wahyu pasal 19 tadi, dikatakan bahwa di ayat yang pertama, dan setelah hal-hal itu aku mendengar suara yang nyaring dari kerumunan orang banyak di dalam surga yang mengatakan, Haleluya, keselamatan, kemuliaan dan hormat dan kuasa pada Yahweh Elohim kita, sebab benar dan adil penghakimannya, karena dia telah mengadili pelacur besar itu yang terus-menerus merusak bumi dengan percabulannya, dan dia telah menuntut balas darah para hambanya dari tangannya. Kita lihat di sini, surga itu tempat memuji-muji Yahweh. Haleluya, terpujilah Yahweh. Ya, bukan terpujilah Tuhan. Yah itu singkatan daripada Yahweh, bukan Tuhan. Jadi kalau engkau ingin masuk surga, di bumi nggak suka menyanyikan pujian rohani, kayaknya nggak bisa masuk surga. Engkau senang hanya lagu-lagu dunia yang tidak ada manfaatnya, tapi engkau tidak suka memuji menyembah Yahweh, nanti di surga kamu kaget karena di surga hanya tempat untuk memuji-muji Yahweh. Jadi jangan salah, kalau selama kau di dunia jarang menyanyikan lagu rohani, perlu dipertanyakan apakah engkau bisa masuk surga, karena nanti di surga tugas kita memuji menyembah Yahweh itu setiap hari. Berikutnya, seperti apa surga itu? Surga itu adalah tempat bagi orang-orang kudus dan bagi orang-orang yang benar. Di dalam Wahyu pasal yang ke-21 ayat 7 dan 8 yang berbunyi demikian, Siapa yang menang,
Dia akan mewarisi segala sesuatu dan aku akan menjadi Elohim baginya dan dia akan menjadi anak bagiku. Namun bagi orang pengecut, juga bagi yang tidak percaya dan yang merusak, dan bagi para pembunuh, bagi para penjinah, dan bagi para penyihir, dan bagi para penyembah berhala, dan bagi semua orang yang berdusta, bagian mereka ada dalam lautan yang dinyalakan oleh api dan belerang, yang adalah kematian yang kedua. Saudara perhatikan di sini, hanya orang yang menang, yang hidupnya benar, itu akan masuk ke dalam kerajaan surga, yaitu tempat bagi orang-orang kudus. Ingat, surga itu hanya tempat bagi orang-orang kudus. Saya sudah jelaskan tadi, yang bisa menguduskan hidupmu bukan dirimu, bukan nabi-nabi, bukan rasul-rasul, tetapi Tuhan Yesus HaMasiah melalui tubuh dan darahnya. Jadi jika engkau ingin masuk surga, biarkanlah engkau dikuduskan oleh tubuh dan darah daripada Yesus itu. Yang berikutnya, seperti apa surga itu? Di surga tidak ada lagi kematian karena hidup kekal. Di dalam Yohanes pasal yang ke-6 ayat 40, dan inilah kehendak Dia yang telah mengutus aku, yaitu bahwa setiap orang yang melihat Putra dan percaya kepadanya, dia akan memperoleh hidup kekal, dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman, dibawa masuk ke dalam kerajaan surga. Saudara perhatikan di sini bahwa surga itu adalah tempat bagi orang-orang kudus yang benar, dan juga surga itu tidak ada lagi kematian, jadi nggak ada lagi kuburan di sana karena kekal selamanya. Arti kekal itu tidak ada batas waktunya, terus menerus, tidak ada kematian, luar biasa. Tetapi jangan salah, jika tadi orang hidup tidak benar, juga bisa tempat kekal, tapi di neraka tempat kekalnya. Maka belum terlambat jika engkau bertobat dengan sungguh-sungguh supaya engkau bisa masuk surga. Karena ingat tadi, surga itu hanya tempat orang-orang yang sudah hidup kudus dan benar. Dan yang bisa membawa engkau masuk surga hanya Yesus HaMasiah, sebab dia katakan dalam Yohanes 14 ayat yang ke-6, Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak seorang pun sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Sebab Yesus HaMasiah datang dari surga, turun ke bumi, naik lagi ke surga. Berikutnya, seperti apa surga itu? Di surga tidak ada lagi hubungan suami istri atau keluarga. Jadi kalau ada orang mengatakan di surga nanti dapat bidadari, itu bukan di surga. Ya, itu tidak ada di surga lagi kawin mengawinkan, tidak ada hubungan suami istri, tidak ada hubungan keluarga. Karena tadi di dalam kitab Wahyu pasal yang ke-19 tadi, bahwa suami kita adalah Yesus HaMasiah, kita sebagai istrinya, sebagai mempelai wanita. Nah, di surga tidak ada kawin mengawinkan lagi. Ya, tidak ada hubungan suami istri. Dalam Yesaya pasal 54 ayat 5, sebab penciptamu adalah suamimu, Yahweh Sebaot namanya, dan penebusmu adalah yang Maha Kudus Israel. Dia disebut Elohim atas seluruh bumi. Ditegaskan, sebab penciptamu adalah suamimu, Yahweh Sebaot namanya. Jadi ketika kita naik ke surga, kita bertemu dengan Yahweh sebagai suami kita, tetapi tidak ada hubungan biologis di sana. Jangan salah pengertian bahwa di surga tidak ada lagi hubungan biologis antara manusia dengan Yahweh, itu keliru, ya. Jadi kalau ada orang mengatakan, ya,
Pendapat orang mengatakan nanti bisa di neraka dulu sebentar, setelah itu dihukum sekian tahun, naik ke surga. Nggak bisa. Kalau sudah di neraka, kalau sudah di surga, tidak ada pindah-pindah tempat. Jangan kau pikir antara surga dan neraka itu seperti tinggal di bumi ini. Pindah negara A dulu, pindah negara B dulu. Nggak bisa demikian. Kalau sudah diadili oleh Yeshua HaMasyiah, siapa yang masuk surga, dia kekal di surga. Siapa yang masuk neraka, dia kekal di neraka. Maka ingat baik-baik, di surga itu tidak ada lagi hubungan suami istri. Dan kalau ada orang mengatakan nanti kita ketemu di surga sebagai suami istri, itu keliru. Nggak ada ajaran di firman Yahweh demikian. Ya. Berikutnya seperti apa surga itu? Di surga tidak ada lagi matahari, tidak ada lagi bulan. Di dalam Wahyu pasal 21 ayat 23 yang berbunyi demikian. Dan kota itu, yaitu surga, tidak mempunyai kebutuhan akan matahari maupun bulan untuk memberi terang padanya, karena kemuliaan Elohim meneranginya dan lampunya adalah anak domba. Jadi kalau kita lihat sekarang cuaca di dunia ini berganti-ganti, tetapi di surga nanti yang hanya adalah terang, tidak ada lagi malam di sana. Ya, supaya kita paham. Di surga itu lantainya dari emas, pondasinya dari segala permata, dan pintu gerbangnya dari mutiara. Saya sering singgung, emas di dunia ditaruh di hidung, di gelang, di tangan, di kalung, ya, pamer-pamer. Di surga itu buat keset. Jadi jangan bangga kau punya emas berapa banyak, punya harta yang banyak. Kalau datang Yeshua HaMasyiah, langit dan bumi akan lenyap, maka kemana hartamu itu akan lenyap semua. Jadi kita tahu di dalam Wahyu pasal 21 ayat 19 sampai 21 yang berbunyi demikian. Dan pondasi tembok kota yang telah dihiasi dengan segala batu berharga itu, pondasinya yang pertama yaspis, yang kedua adalah sapir, yang ketiga kalkedon, yang keempat jamrud, yang kelima onik, yang keenam sardis, yang ketujuh krisolit, yang kedelapan beril, yang ke-9 topas, yang ke-10 krisopras, dan yang ke-11 turkuis, yang ke-12 ametis. Dan ke-12 pintu gerbang itu adalah 12 mutiara, tiap pintu gerbang masing-masing adalah 1 mutiara, dan jalan raya kota itu adalah emas murni seperti kaca tembus pandang. Luar biasa saudaraku. Jadi kalau di dunia ini engkau tidak punya rumah, tidak punya emas, tidak punya perhiasan, jangan sedih. Hidup dalam Yeshua HaMasyiah, nanti engkau dibawa masuk surga yang menjadi pijakan kakimu emas. Pintu gerbang daripada itu rumah tadi atau surga tadi adalah mutiara. Betapa luar biasanya saudaraku surga itu. Berikutnya seperti apa surga itu? Di surga tidak diperlukan lagi tempat kudus, karena Yahweh Elohim itu adalah tempat kudusnya. Di dalam Wahyu pasal 21 ayat 22 yang berbunyi demikian. Dan aku tidak melihat tempat kudus di dalamnya, karena Yahweh Elohim penguasa semesta adalah tempat kudusnya, juga anak domba. Saudara perhatikan, nggak perlu lampu di sana, nggak perlu bayar apa-apa di sana. Semua sudah tersedia, gratis semua. Dan sebelum masuk ke sana, siapkan dirimu supaya hidup berkenan kepada Yahweh itu. Ya. Berikutnya seperti apa surga itu? Di surga tidak ada lagi malam, tetapi hanya ada siang. Dalam Wahyu pasal 21 ayat 24 sampai 25 yang berbunyi demikian. Dan
Bangsa-bangsa yang diselamatkan akan berjalan dalam terangnya, dan para raja di bumi membawa kemuliaan dan hormat mereka ke dalamnya. Dan pintu-pintu gerbangnya sekali-kali tidak akan ditutup pada siang hari, karena tidak akan ada malam di sana. Di dunia ini ada malam, ada siang. Kadang siang juga gelap, ya, kalau cuacanya tidak baik. Tetapi di surga tidak ada lagi malam, siang terus. Di surga tadi kita hanya memuji-muji Yahweh. Di surga tadi hanya tempat orang-orang kudus, orang benar. Maka apa yang harus kita lakukan supaya kita bisa masuk surga? Kita harus pertama-tama, supaya kita bisa masuk surga, kita harus menjadi anak daripada Bapa di surga, menerima Yeshua HaMasyiah di dalam hati kita. Di dalam Yohanes pasal 1 ayat yang ke-12-13. Namun berapa banyak orang yang telah menerima Dia, kepada mereka Dia telah memberikan otoritas untuk menjadi anak-anak Elohim, yaitu kepada mereka yang dipercaya dalam namanya, mereka yang telah dilahirkan bukan dari darah dan bukan dari keinginan seorang pria, melainkan dari Elohim. Ketika engkau menerima Yeshua HaMasyiah di hatimu, engkau dijadikan jadi anaknya, dan Bapa di surga itu adalah Bapa kita, tempatnya di surga. Kalau Dia tempatnya di surga, kita anaknya juga menjadi ada tempat di surga karena kita anaknya. Jadi syarat pertama, kita harus menjadi anak Bapa di surga. Yang kedua, kita harus taat pada firman Yahweh. Di dalam Yesua pasal 1 ayat 8 dikatakan, kitab Taurat ini tidak boleh menjauh dari mulutmu, dan engkau harus merenungkan siang dan malam, agar engkau berhati-hati bertindak menurut seluruh apa yang tertulis di dalamnya. Dengan demikian engkau dapat membuat jalanmu berhasil, dan kemudian engkau dapat bertindak bijaksana. Kalau kita dengarkan firman Yahweh, renungkan, lakukan, engkau pasti dipersiapkan masuk surga. Jangan seperti Adam dan Hawa, dilarang makan buah pohon yang di tengah taman, justru dibujuk sama si iblis, mereka makan. Makanya mereka mengalami kematian, dan manusia juga mengalami kematian. Tapi untung Yeshua HaMasyiah sudah datang ke dunia menebus dosa manusia di kayu salib, maka hiduplah dalam Yeshua supaya engkau selamat. Yang berikutnya, kita harus dipenuhi Roh Kudus setiap saat. Dalam Yohanes 14 ayat 26 yang berbunyi demikian, namun penghibur, yakni Roh Kudus yang akan Bapa utus dalam namaku, Dia akan mengajar kamu segala sesuatu dan akan mengingatkan kamu segala sesuatu yang telah kukatakan kepadamu. Ketika Yeshua HaMasyiah naik ke surga, maka diturunkan Roh Kudus, agar Roh Kudus itu mengurapi kita setiap saat, supaya kita hidup kudus dan benar, bisa melawan segala tipu muslihat daripada si iblis itu, karena kita sudah diberikan otoritas daripada Tuhan Yesus. Jadi hiduplah di dalam Roh Kudus. Dalam 2 Korintus pasal 3:17, bahwa Yahweh itu adalah roh, di mana ada roh Yahweh, di situ ada kemerdekaan. Sehingga kita tidak takut, tidak bimbang, tidak cemas, maka kita dipersiapkan masuk surga. Berikutnya saudaraku, apa yang harus kita lakukan? Kita harus selalu hidup di dalam kasih kepada Yahweh, kasih kepada sesama manusia. Dalam Matius pasal 22 ayat 37-40, hukum yang pertama, kasihilah Yahweh Elohimmu dengan segenap hati, jiwa, akal budimu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti mengasihi dirimu sendiri. Dalam kedua hukum inilah tercakup hukum Taurat dan kitab para nabi. Jadi selama engkau hidup, kasih vertikal, kasih horizontal, makanya salib itu memperdamaikan kita dengan Bapa di surga. Secara horizontal memperdamaikan kita dengan sesama. Jika engkau hidup di dalam kasih,
termasuk musuhmu kasihi. Orang yang menganiaya engkau seperti Stefanus ketika dirajam pakai batu karena memberitakan Injil. Stefanus berkata, Bapa, ampuni mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Itulah kasih, baik secara vertikal maupun horizontal. Berikutnya kita harus yaitu terdaftar di dalam kerajaan surga. Di dalam Lukas pasal 10 ayat 19-20 katakan, Aku telah memberikan otoritas kepadamu untuk menginjak ular dan kalajengking dan mengadakan tanda-tanda mujizat. Tapi jangan bersukacita kalau roh-roh itu tunduk kepadamu. Bersukacitalah karena namamu ada di surga. Kalau kita anak Tuhan Yesus, nama kita ada di surga, pasti kita bisa masuk surga. Karena Bapa di surga itu Bapa kita, kita anaknya, dan nama kita sudah terdaftar di dalam kerajaan surga. Berikutnya kita harus pakai baju lenan halus, ya. Tadi di dalam Wahyu pasal yang ke-19 ayat yang ke-6 tadi, ya. Di ayat yang ke-8, dan kepadanya dikaruniakan agar memakai lenan yang halus, bersih, dan bercahaya. Karena kain lenan halus adalah perbuatan-perbuatan yang benar dari orang-orang kudus. Jadi tingkah laku kita, pikiran kita, di hati kita, tindakan kita sehari-hari sesuai firman Yahweh karena dituntun Roh Kudus, dijamin pasti masuk surga. Kapanpun Yesus datang, kita pasti dibawa masuk surga. Yang berikutnya, saudaraku, kita harus beribadah kepada Yahweh setiap hari. Dalam Roma pasal yang ke-12 ayat 1, oleh karena itu, saudara-saudara, melalui kemurahan Elohim, aku menasihati kamu agar kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, yang berkenan kepada Elohim. Itulah ibadahmu yang bijak. Jadi beribadah bukan hari Minggu, bukan hari Sabtu atau hari lain, tetapi setiap saat. Jadi kalau ada juga mengatakan surga itu ada di telapak kaki ibu, itu pembohong, itu pekerjaan iblis, itu nggak ada surga di telapak kaki ibu. Surga itu di atas, tempat Bapa di surga tadi, tempat yang kudus, tempat yang benar, tidak ada tetesan air mata, tidak ada hubungan suami istri, tidak ada hubungan biologis, tetapi kita setiap saat, setiap hari memuji menyembah Yahweh karena Dia sudah menyelamatkan kita. Jadi biarlah engkau dengarkan firman ini, hidup dalam Yesus HaMashiach dalam hidupmu sehari-hari, engkau pasti dijamin masuk dalam kerajaan surga. Amin. Sampai di sini firman Yahweh, kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih, kami sangat bersyukur betapa baiknya Engkau Bapa. Sekalipun kami manusia jatuh dalam dosa, Engkau telah turun ke dunia dalam Yesus HaMashiach, mati di salib untuk menebus dosa kami, dan Engkau sudah kalahkan kematian dan naik ke surga menyediakan tempat bagi kami. Biarlah setiap anak-anak-Mu yang mendengarkan firman ini mau hidup di dalam firman-Mu, mau menerima Yesus HaMashiach dalam hidupnya, dan mau berjalan dalam pimpinan Roh Kudus supaya hidup sesuai firman Yahweh. Kapanpun Engkau datang menjemput kami, kami sudah siap dan kami pasti masuk dalam kerajaan surga. Biarlah Engkau berkati bapak-bapak, ibu-ibu, pemuda, remaja, anak-anak. Berkati seluruh hamba-hambamu, berkati seluruh anak-anakmu, berkati bangsa dan negara kami. Terpuji-pujilah namamu, di dalam nama Yesus HaMashiach kami berdoa, haleluya, amin. Salam, Yahweh berkati.